Malam ini, apa tabir rindunya padamu? Bisikan rindunya kita cek sekarang. Untuk pembacaan kali ini teman-teman, please clear your mind. Buat kalian para hater maupun lovers ya, yang suka dengan Bella Morgan gak apa-apa. Yang benci tetap benci, tetapi kalau yang udah benci mendingan gak usah subscribe gitu ya kan. Kalau misalnya benci tapi masih subscribe, artinya itu adalah obsesi. Oh iya, mengenai obsesi, silakan lihat di forum komunitasku. Penutupannya ditutup sampai dengan 14 Februari 2024, bertepatan dengan hari pemilu. Aku akan mengumumkan 10 orang pemenang yang berbagi cerita mengenai perjalanannya dibenci dengan seseorang dan berakhir teror. Oke, yang bagus aku akan berikan free reading. Silahkan ya, kalian langsung lihat di forum komunitas, komen di sana. Yang ceritanya paling menarik yang aku pilih untuk 10 orang. Oke, kita akan lihat siapa dulu nih orangnya. Ya, orang yang sekiranya bisa dibilang apa ya, bisa dibilang dia punya rindu sama kamu. Orang yang punya rindu sama kamu. Terkait dengan komunikasi ya teman-teman. Orangnya nih kita bicara mengenai energi komunikasi. Bisa jadi orangnya ini masih ngomongin kamu nih, masih menggosip atau masih komunikasi. Aku lihat di sini, oke. Seseorang ya yang sebenarnya rindu sama kamu itu, dia itu sebetulnya sekarang ini punya kayak masalah personal. Aku bilang dia ini agak stres, baru-barusan ini tuh ngerasa kayak stres, dan dia itu misalnya banyak meracau. Banyak meracau itu kayak gimana ya, aduh energinya berat lagi. Ngomonginnya tuh yang sedih gitu, terus dia bilang kisah hidupnya sedih, yang entah dia ngomong sama kamu atau ngomong sama orang lain. Tapi kabar burung yang beredar, baru-barusan ini dia stres. Stres itu dalam arti banyak masalah. Orangnya sepantaran atau lebih tua daripada kamu. Ya, sepantaran atau lebih tua daripada kamu. Dia cukup punya sifat yang bijaksana sebetulnya. Dia lihat orang lain itu, dia punya kewibawaan yang besar, kewibawaan yang tinggi. Dan yang aku lihat di sini sebetulnya dia itu sangat jelas ya, kalau misalnya memang dia tuh orangnya welas asih. Dia tuh tidak sungkan-sungkan untuk menunjukkan rasa cinta, rasa sayang, rasa suka kepada orang yang memang dituju gitu loh, yang sesuai dengan kriterianya. Orangnya sepantaran atau lebih tua, udah cukup dewasa kok. Nah, ini kita bicara mengenai sesuatu yang berputar-putar, bisa jadi ini adalah mengenai rezeki atau masalah materi. Nah, orang ini seperti terlilit hutang mungkin. Terlilit sesuatu yang sekarang ini lagi cari jalan keluar. Nah, kamu coba cek deh siapa orangnya. Energinya itu, orangnya ini kayak banyak dijauhin orang. Ya maksudnya dia nggak punya, sekarang ini lagi nggak punya banyak teman, lebih sifatnya tertutup, dia tuh banyak batin, dan di sini tuh bersih-bersih ya. Banyak memutus koneksi dengan orang. Ini orang yang rindu kamu. Aduh. Intinya sekarang ini sendiri. Kalau dulu dia punya banyak teman, sekarang ini sendiri. Dari sini udah kecium nggak energinya siapa teman-teman? Coba kalian lihat dan pastikan. Imajinasi flying
mimpi, dia punya impian, dia punya keinginan ya. Travel. Aku bisa bilang di sini orang ini ya sama kamu itu jauh secara fisik, jauh secara fisik. Bahkan kayak kesannya menjauh. Mungkin kalau kamu ajak ketemu atau ajak tuh kan jatuh. Ini kartu ular, teman-teman. Mana tadi? Ini ya, keluar lagi ya. Kayak entah nih ular, entah ini dimakan sama ikan, I don't know. Kayak dimakan ikan nih. Kayak kejatuhan gitu loh. Dia sedang berjuang melawan kejatuhannya. Lagi kayak coba cara, dan aku sih ngelihatnya gini ya. Orang ini lebih seperti kayak dia memiliki fisik dan spiritual, tinggian spiritualnya. Ya, jadi dia tuh suka kayak memikirkan sesuatu yang mungkin terlalu jauh, belum pernah terjadi, atau banyak sekali ketakutan-ketakutan yang dihadapi. Aku melihatnya di sini ada kartu journey atau sebuah perjalanan. Di sini aku melihat memang ada perubahan secara spiritual, secara kebiasaan, di mana aku melihatnya dia sedang kayak berperang dari kejatuhan. Jadi energinya dia itu ingin bangkit. Aduh, aku langsung migrain. Oke, aku lupa ritual kita. Ini botol lama ya teman-teman. Aku mau pakai Le Aura dulu, ini botol lama. Tapi dengan wangi yang udah baru. Jadi kalau yang waktu perpindahan ada botol lama seperti ini, tapi udah flowery, dan kita sekarang udah pakai yang seperti ini. Bungkusnya warna coklat ya teman-teman, dos ya, dos biasa, dos ramah lingkungan. Nih kayak gini. Nanti kalau mau tahu kegunaannya, cara pakainya, semua ada di sini. Oke, dibaca ya. Orang tidak boleh tidak membaca, nanti sesat di jalan. Apa yang sudah kuinformasikan, tolong diserap gitu loh teman-teman. Jadi nggak nanya berulang fungsinya apa kak. Ketika buka link tuh udah ada semua di situ. Teman-teman, di sini aku akan coba untuk buka. Seseorang yang rindu sama kamu, kita akan buka tabir energinya. Bisikan rindunya padamu. Bisikan rindunya padamu. Bisikan rindunya padamu. Bisikan rindunya padamu. Saya melihat ya, energinya di sini itu dia punya keinginan ya. Itu tuh lagi tidak terkontrol teman-teman. Kalau aku bilang kadar rindunya dia itu lagi bebas, lagi nggak mau nggak mau diatur gitu. Yang aku bisa lihat di sini ini adalah sebuah awal ketika dia menyadari aku energinya bebas, aku tuh kangen sama seseorang, sama siapa aja. Jadi dasarnya dia rindu sama kamu memang kehendak bebas. Oke? Bukan karena terpaksa, bukan karena apa. Apakah ini bisa termasuk dengan jawaban dari doa kamu? Bisa aja. Nah, teman-teman, sudah ada kehendak bebas dan sekarang ini ingin ada cinta. Aku bisa bilang orang ini memang rindu sama kamu, ingat kamu, dan memang ada berniatan untuk mencari kamu supaya bisa terkoneksi lagi, karena dia butuh cinta dari kamu. Ya, sekarang bola panasnya ada di kamu nih. Nah, kamu sendiri menanggapinya gimana? Positif apa negatif, teman-teman? Kalau misalnya kamu di sini cukup merasa positif, itu bagus. Tuh. Intinya dia mencari sesuatu.
Aku bisa imajinasikan di sini ya, seseorang ini tuh lagi rindu-rindunya besar sama kamu. Entah kamu kerasa atau enggak malam ini, tetapi dia itu sudah mencari ya, mencari pasangan jiwanya, mencari kepada siapa dia rindu, itu berdasarkan apa? Berdasarkan kehendak bebas dan kehendak pribadi. Dia tidak mendengar siapapun loh. Cross itu intinya gak ada siapapun bisa ngatur gue. Gue mau rindu sama siapa, mau kangen sama siapa, itulah gue. Gue sayang sama dia. Ibaratnya dia sayang sama kamu. Gak ada yang bisa ngelawan itu. Mungkin ada sisi jengah dari dia, kenapa diatur-atur. Aku bisa lihat mungkin ya, kalau misalnya dia wanita, biasanya yang paling rese itu siapa? Ya, teman-temannya, ya kan? Lingkungannya, orang tuanya. Kalau cowok biasanya, siapa? Orang tua. Rata-rata gitu. Karena kenapa? Kalau cowok sama cowok, nggak peduli. Lu mau hubungan sama siapa, kek, support aja. Yang dramanya adalah biasanya temennya cowok kamu suka sama kamu. Pernah nggak di sini ada pengalaman temannya cowok kamu suka sama kamu? Kalau aku jawab, aku pernah. 4 kali. 4 kali. Pernah ada yang mau percobaan bunuh diri di rumahku. Minum baygon di rumahku. Sampai, aduh malu banget deh pokoknya. Malunya tuh sampai kayak, aduh nggak tahu deh, nggak mau inget. Nah, di sini ada kartu self assurance atau integrity. Saya melihatnya pikirannya sudah cukup sangat jernih. Jernihnya itu lebih kayak gini loh, teman-teman. Kalau kemarin dia tuh jaim, kalau kemarin dia itu sama kamu kayak gak mau mengakui, sekarang nih lebih terbuka. Ya, lebih terbuka, lebih kelihatan sayang. Kalau emang sayang, ditunjukkan sayang. Seseorang yang malas sekali sudah berpura-pura. Nah, teman-teman, aku cuma menyarankan di sini ya, kita di tahun 2024 nggak usah terlalu jaim. Jadi dalam arti gini, kalau kamu suka sama seseorang, mendingan kamu tahu dia suka sama kamu daripada kamu pendem. Dia suka atau enggak gitu, daripada kamu pendem-pendem. Nggak usah. At least kalau misalnya dia nggak suka sama kamu, kalau dia memang baik ya, dan memang orangnya itu nggak milih-milih gitu, nggak nggak picky gitu, dia mau jadi teman kamu atau sahabat kamu. Tapi kalau misalnya memang dia adalah orang yang memang setelah itu menjauh, berarti dia orangnya pick me, nggak usah ditemenin. Ya kalau misalnya suka, ditolak pun nggak masalah kan, gitu. Jadi mendingan ngomong. Kita tuh gini loh teman-teman, kenapa orang luar negeri itu lebih maju? Aku juga melihat cara orang luar negeri baca tarot itu berbeda, dan memang segmennya berbeda. Kemarin ini sudah aku ngomong sama partner manajer di YouTube ya, di YouTube langsung. Jadi memang segmen kita berbeda. Kalau kita tuh cenderung kayak nggak mau denger yang jelek-jelek di kuping. Tapi kalau orang luar, yang aku punya klien orang luar, mereka tuh selalu ngomong, Mel, please be real. Jadi kalau misalnya jelek, ya emang jelek aja. Ada kok orang-orang kita yang begitu, tapi kadang-kadang ada yang denial. Gitu. Jadi kita tuh kebanyakan halusinasi sebetulnya. Rata-rata ya, kalau aku ambil, aku nggak bilang semua, tapi ada yang masuk ke aku tuh bener-bener udah aku sortir, dan mereka rata-rata baik-baik banget. Dan kalau orangnya baik, aku pun juga baik. Gitu loh. Jadi kalau misalnya kalian merasa tersakiti di sini, ada yang tersakiti sama aku minta maaf ya, dan aku nggak mau berlama-lama gitu loh. Kalau misalnya ada yang sudah aku blok tapi kalian masih nonton, ya silakan hubungi aku pakai nomor lain gitu, silahkan, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya vibesnya nggak enak, aku blok lagi gitu. Di sini ada kartu Knight of Pentacles. Nah ya teman-teman, Knight of Pentacles itu artinya apa sih? Orang yang rindu kamu di sini, ya, rasanya pun sama, menahan rindu yang dalam sama kamu, sayang sama kamu, ya. Ada rasa yang sebetulnya tidak semuanya diungkapkan. Biasanya Knight of Pentacles itu kemakan gengsi,
kemakan gengsi. Jadi kayak dia suka sama kamu tetapi lebih baik aku pendam lah, lihat dulu nanti gimana, yang penting aku udah nih ada rasa suka sama dia gitu kan. Yang kedua ada kartu The Lovers tuh. Aku bilang apa? Diam-diam memendam cinta, diam-diam memendam rindu. Kalau misalnya dia nggak cinta sama kamu, nggak mungkin kartu ini keluar. Kartu The Lovers ini menunjukkan bahwa orang ini punya rasa yang spesial sama kamu. Entah itu mau hubungan orang ketiga, kayak orang keempat, orang kelima, tetapi dia masih punya sisa ruang hati untuk kamu. Ya, di sini kalian tuh harus tahu nih bahwa orang mencintai seseorang kadang-kadang kita nggak bisa mencintai seutuhnya. Mungkin waktunya tidak tepat. Kalau kalian jodoh pasti kok akan dipertemukan. Aku percaya cinta itu mengalahkan segalanya. The Magician. Berpura-pura, manipulasi, ya. Seakan-akan dia kuat tanpa kamu, seakan-akan orang ini, bisa kok nggak ada kamu, tetapi sebetulnya menahan cinta dengan rasa sakit yang dia kelola sendiri. Gitu. Di sini aku bilang sih kartu The Magician itu orang itu sebetulnya pengen membuat kamu impress. Dimana orang ini sebetulnya mungkin tidak menunjukkan dia tuh kayak kelihatan suka sama kamu, tapi dia seliweran terus di depan kamu, cari perhatian gitu. Ini The Magician. Manipulasi, malu-malu tapi mau. Apakah ini termasuk kartu munafik? Ada yang lebih munafik. Ada, ini termasuk, cuman ringan. Nah, orang ini saya bilang kenapa? Dia selalu berputar-putar sama kamu. Ya. Misal kamu nih udah males nih sama dia, tapi energinya dia tuh narik. Paham gak sih? Kayak gak mau dilepas. Nah, ini orangnya nih. Dia tuh enggan mengakui kalau mungkin apa yang kamu omongin ke dia tuh benar. Sesakit-sakitnya kamu ngomong ke dia ya. Mungkin yang kamu omongin ke dia tuh benar. Mungkin yang kamu udah pernah ngomong sama dia, atau mungkin amarahmu, mungkin apa yang kau keluarkan ke dia karena kamu mungkin udah nggak tahan lagi, itu benar, tapi dia nggak mengakui. Makanya aku bilang aku tuh paling anti sama orang kalau misalnya setengah-setengah gitu loh. Kalau misalnya benci sekalian. Kalau kita benci sama orang biasanya ngapain? Kita blok, ya kan? Tapi ini setengah-setengah, di tengah-tengah tuh, ya kan? Nah itu jadinya apa? Jadinya dia narsistik. Dia pengen tuh kayak ngancurin kita tapi pelan-pelan. Itu sebetulnya jiwa sosiopat loh. Itu bahaya banget, Kalau itu sama masuk ke obsesi dan NPD, itu jadi sosiopat. Mungkin kita banyak yang nggak sadar ya, tapi kita pernah nih punya rasa benci sama seseorang atas ulah kita sendiri yang buat orang itu nggak nyaman, ya kan? Nah terus aku bisa bilang jadi kayak jengkel gitu, kenapa gue ditolak, kenapa gue di reject, gue salah apa, gue nggak terima. Artinya kalau misalnya orang udah selesai ya selesai, udah di situ. Tidak berusaha untuk menjelek-jelekan, ya reject itu dari Tuhan kok. Mau dijelekin kayak apa, berarti ada filterisasi, ya. Dan ini tipe orang yang manipulatif, yang suka sama kamu ini. Dia terus berputar-putar dalam hidup kamu tuh, mau ngotorin, tapi sebetulnya udah di luar circle, ya kan? Nah orang yang manipulatif seperti ini biasanya banyak nih ya, bersifatnya dari apa? Pasangan, orang-orang random aja, terlalu banyak ditahan gitu loh. Orang tuh sebetulnya enak hidup tuh jujur itu iya dan tidak, nggak ada abu-abu. Ini orang masih abu-abu, suka sama kamu tetapi yang dikeluarkan sebaliknya. Wah itu nggak zaman sih. The Emperor tuh kan tidak bergerak. Ya maksudnya gini, ngawasin kamu, sosial media kamu mungkin dilihat, mungkin ada percobaan untuk mensadap sosial media kamu, kita nggak pernah tahu. Karena dia merasa di sini ya gue punya hak untuk itu. Orang yang misalnya punya jiwa sosiopat atau jiwa yang memang udah jahat gitu ya, itu tidak sadar kalau dia tuh jahat. Kamu ngomongin pakai bahasa Indonesia pun, pakai bahasa Inggris pun, atau pakai bahasa Zimbabwe pun nggak ngerti. Ngeblok muncul lagi.
Itu sakit loh. Di sini kartu Eight of Swords, ya. Jelas. Orang ini punya pikiran sama kamu. Tidak bisa lepas dari kamu. Ini jelas banget. Orang yang sepertinya cinta sama kamu tapi apa ya? Tapi pura-pura. Itulah energinya orang ini. Aku bisa lihat di sini ada energi dari Virgo, Gemini. Kemudian di sini ada dari Cancer, Aries. Dan ya ini Gemini kuat banget. Ya, Gemini kuat banget. Kalau Gemini yang kuat berarti kadang-kadang simbolnya itu kan kembar. Bad side, good side. Ya. Bad side and good side. Gemini. Ketika dia benci kamu, dia benci sejadi-jadinya. Ketika dia cinta kamu, dia cinta secinta-cintanya. Coba tanya sama orang Gemini. Gemini kadang-kadang juga gak mau diatur, ya kan? Untuk yang dekat sama orang Gemini itu sebetulnya tidak pandai dalam cinta. Kenapa? Karena planetnya Merkurius. Dia tuh suka-sukanya dia aja. Cepet, move on-nya cepet. Untuk diajak cinta juga tidak peka, kekanak-kanakan. Kenapa? Karena Merkurius itu lebih ke ilmu pengetahuan. Kalau kamu mau merasakan cinta, kan? Kamu cari Libra, Taurus, Virgo, Capricorn. Planetnya apa? Venus. Kalau mau yang emosional, pakai perasaan, cari Scorpio, Pisces. Kemudian satu lagi apa tuh? Energi air, aku lupa. Aduh, apa ya? Cancer, Pisces, Scorpio. Ya, itu. Terima kasih sudah membisikkan. Nah, karena di sini kuatnya energi Gemini, aku bisa ambil kesimpulan orang ini mungkin Sun, Moon, Rising-nya di Gemini ya. Kita bisa lihat dia kalau misalnya lingkungannya mendukung, dia akan terarah ke situ. Makanya aku bilang di sini ada kartu The Magician, ada kartu manipulasi. Apa yang ditampilkan tidak sesuai dengan kenyataannya. Di sini dia mencoba untuk mengimpresi kamu. Ya, pengen mengimpresi, pengen menunjukkan bahwa dia ini pantaslah buat kamu. Tetapi ya manipulatif. Cara-caranya tuh penuh dengan manipulatif. Mungkin pengennya kamu kejar dia. Jadi energinya tuh kayak naik turun gitu loh. On off itu dia. Ya. Di sisi lain begini. Emperor sama Eight of Swords tetap aja bertahan di situ. Kamu nggak bisa lepas dari pikirannya. Tetapi kenapa ada sisi manipulasinya di sini? Itu kan yang jadi bingung, berarti kan abu-abu. Gitu loh teman-teman. Jadi bisa dipahami ya, kalau membaca tarot itu gak cuman dari oh ini, tapi harus tahu maknanya. Ya mungkin orang gak suka sih dengar tarot yang bener. Sukanya bagus-bagus. Kita akan lihat lagi. Ada kartu Ten of Wands. Ten of Wands itu sudah berapa lama dia rindu sama kamu, kangen sama kamu, atau membawa perasaan cinta sama kamu. Sudah lama sampai sekarang. Ini perasaan yang tidak tersampaikan. Orang yang rindu sama kamu malam ini, dia punya perasaan yang tidak tersampaikan sama kamu. Bisa aja dia memendam sendiri dan komunikasinya ya mungkin tuh on off, memang betul. Karena tidak merasa bisa untuk mendapatkan kamu. Dan dia bertahan dengan perasaannya. Sudah tahu kenyataan mungkin gak bisa. Mungkin kamu gak mau. Mungkin memang kadang tadi aku bilang gak bisa ya. Tapi tetap bertahan dengan itu. Makanya energinya nih abu-abu. Apakah ini bisa jadi teror buat kamu? Bisa aja. Kalau misal kamu senang diteror, silahkan. Ten of Swords. Ten of Swords itu artinya apa?
Saya nggak tahu ya, dia tuh kayak ada rasa kecewa. Yang kurasain sekarang ini. Kecewa entah itu karena keadaan. Coba aku lihat dulu kenapa. Ini harus dibuka nih, kalau kartu-kartu yang bahaya begini. Ini Gemini lagi. Ending. Ya. Tuh. Sebetulnya masih ada masalah yang belum selesai sih teman-teman, kamu sama dia nih. Harus ketemu untuk menselaraskan kembali karmanya. Karena ada sesuatu yang tertunda di sini saya lihat. Kenapa? Ya dia masih ingat kamu, masih sayang sama kamu, masih ini memendam. Karena ini ada rasa terus berjalan yang belum tersampaikan. Ini kamu harus ketemu. Harus meet up-nya itu gimana sih? Ketemuan fisik. Baru semuanya selesai. Tuh, karma takdir ya. Wheel of Fortune. Masih berjalan, masih berputar-putar. Ini satu afirmasi. Kalau sampai sekarang, kamu sama dia itu masih ada putaran karma. Five of Swords. Ada rasa yang merasa terhianati, merasa kecewa, merasa disakiti. Mungkin kamu harus review apa sih yang sebetulnya pernah, apakah kamu menyakiti orang, apa bagaimana, terserah. Ada kartu The Empress di sini teman-teman, ya, penutup. Di luar dari semua yang kuceritakan ini, orang ini nyaman sama kamu sebetulnya. Seperti ku bilang, lidah tidak bertulang. Kadang apa yang diomongin itu berbeda dari hati. Ada sesuatu yang dikejar dari kamu. Apakah ini bisa bentuk obsesi? Bisa aja. Karena dia selalu ada namanya sisi manipulasi. Mungkin ngomongnya gak suka sama kamu, tapi terus aja berputar-putar di circle kamu. Entah nanti kamu dengar dia ngomongin kamu apa di temennya atau gimana. Itu ada kejadian di Twitter yang aku posting. Itu serem banget ya. Itu bisa menghancurkan mental seseorang dengan ketoksikannya gitu. Sebenarnya kalau aku simpel ya, kalau misalnya memang orang benci sama aku atau nggak suka, ya sudah nggak usah nonton atau nggak usah berhubungan. Itu lebih baik daripada kita bergunjing, mengata-ngatain dan lain-lain ya. Mencoba menyadarkan aku, kamu tuh gini. Enggak, aku nggak akan dengerin. Aku salah satu elemen terkeras. Bukannya aku egois. Ada orang yang bisa menaklukkan aku. Nggak semuanya. Aku juga lihat-lihat orangnya kali. Kalau mau nasehatin atau apa gitu. Siapa dulu? Ya kan? Udah kenal aku seberapa jauh. Bisa aja loh aku hadir di lingkungan kalian nggak tahu aku siapa. Kita nggak pernah tahu. Sebelum kita kenal lebih dekat dengan orangnya. Tapi kalau udah benci ya benci aja. Nih ya, ada cerita di X. Ini keluar tuh, aku ngomong XXX di Twitter ya. Dan silakan ikut kompetisinya sampai 14 Februari. Please cerita. Aku pengen tahu sebenci apa sih orang itu sama kamu tapi masih obses, oke? Dan di sini ini adalah nama-nama orang tersebut yang aku bacakan. Jika memang ada nama kamu dan ada nama dia atau salah satu aja, berarti iya dia orangnya. Mau kamu tahu ini ada berapa orang nih, ada nama-nama, terserah, silahkan ya. Ini buat kita tahu aja bahwa memang malam ini dia ada obsesi, dia ada rindu sama kamu. Beda di luar, beda di dalam. Terima kasih sudah ikut readinganku untuk malam ini. See you when I see you. I love you. Assalamualaikum. Bye-bye.